Simply select what you want to imagine. Would you like to be, and you name it. Neville Goddard bilang, cukup bayangkan, maka itu akan jadi nyata. Tapi jujur saja, sudah berapa tahun lo membayangkan jadi triliuner, tapi saldo ATM lo masih segitu-gitu saja? Hari ini, kita akan bongkar The Trillionaire Delusion. Mengapa manifestasi tanpa sistem logis bukan hanya sia-sia, tapi justru racun yang bikin lo makin miskin? Mari kita bicara logika, bukan sekedar mimpi. Lo tahu yang paling lucu dari internet hari ini? Banyak orang nonton konten manifestasi tiap malam, afirmasi tiap pagi, visualisasi tiap subuh. Tapi pas tanggal tua, hidupnya tetap kayak film horor. Mereka bilang, gue lagi align sama energi kekayaan. Padahal yang align cuma tagihan jatuh tempo. Mereka bilang, aku sudah hidup dalam frekuensi abundance. Padahal transferan belum masuk, tabungan nol, utang nambah, dan beli kopi susu masih pakai pay later. Jadi hari ini gue mau ngomong yang bikin sebagian orang panas. Manifestasi tanpa sistem finansial yang disiplin itu bukan spiritual. Itu kebodohan yang dibungkus estetik. Kalau mindset doang cukup, semua orang yang pasang wallpaper private jet udah jadi sultan. Masalahnya, hidup nggak jalan pakai vision board doang. Hidup jalan pakai keputusan, kebiasaan, dan sistem. Lo tersindir? Bagus. Berarti lo masih hidup. Sekarang kita bedah dulu biang keroknya. Dalam ajaran Neville Goddard, inti idenya itu sederhana. Lo harus merasakan seolah keinginan lo sudah tercapai. Bukan cuma berharap, tapi mengasumsikan bahwa itu sudah jadi kenyataan di level batin. Neville bahkan bilang, assume the feeling of your wish fulfilled. Do not be concerned with anything save the end. Alias fokus ke hasil akhir. Biar means-nya ngikut. Cool wisdom books. Nah, di titik ini, banyak orang belok. Mereka nggak dengar. Fokus pada end. Mereka dengarnya, nggak perlu tindakan. Lalu lahirlah spesies paling berisik di internet. Orang-orang yang merasa dirinya calon triliuner, tapi catatan pengeluaran aja nggak punya. Lo sibuk visualisasi naik Lambo, tapi bayar kosan aja masih pakai pinjol. Itu bukan manifestasi, itu halusinasi. Lo ngomong semesta akan menyediakan. Gua tanya simple, rekening lo sendiri lo pantau nggak? Ngerti cash flow nggak? Dompet lo bocor halus? Sadar nggak? Karena gini, masalah terbesar manifestasi modern bukan pada niatnya, tapi pada cara orang memakainya sebagai obat penenang. Capek, afirmasi. Bokeh, afirmasi. Utang numpuk, bilang aja, gue lagi pindah timeline. Bro, itu bukan pindah timeline. Itu pindah dari miskin ke lebih miskin. Manifestasi akhirnya dipakai buat satu hal yang sangat berbahaya. Mengurangi rasa bersalah tanpa memperbaiki perilaku. Dan itu candu. Karena fantasi itu nyaman. Nggak butuh disiplin. Nggak nyuruh lo ngaku. Tiap minggu uang lo habis buat hal receh yang kalau dikumpulin bisa jadi dana darurat. Fantasi itu bikin lo merasa kaya. Tanpa harus melakukan hal paling menyebalkan di dunia nyata. Ngatur uang. Makanya banyak orang suka manifestasi. Bukan karena mereka cinta pertumbuhan, tapi karena benci realita. Sekarang pertanyaannya, kenapa manifestasi sering nggak kejadian? Jawabannya, mungkin bukan karena semesta jahat. Mungkin karena sistem hidup lo amburadul. Lo pengen kaya, tapi setiap bulan pola uang lo begini. Gajian masuk, seneng. Weekend pertama, jajan. Weekend kedua, healing. Weekend ketiga, FOMO. Tanggal 24, kurangin makan. Tanggal 27, buka aplikasi pinjol. Tanggal 30, upload quotes tentang trust the universe. Ya gagal lah. Bukan karena lo kurang yakin, tapi karena lo secara matematis lagi bunuh masa depan lo sendiri. Disiplin keuangan itu bukan vibes. Disiplin keuangan itu struktur. Kalau lo mau hidup dengan lebih sedikit stres uang, lo harus mulai dari ngerti kondisi lo sekarang. Jadi bukan berharap lebih keras, tapi punya rencana. Perhatiin kalimat itu. Punya rencana. Banyak orang punya goals. Sedikit orang punya sistem. Dan lebih sedikit lagi yang taat pada sistem. Inilah masalah besarnya. Manifestasi tanpa sistem bikin lo merasa bergerak, padahal lo cuma jalan di tempat. Kayak treadmill. Capek, iya. Sampai tujuan, kagak. Dan yang paling sadis, semakin lama lo hidup tanpa sistem,
semakin mahal harga kebodohan lo. Impulsif spending hari ini bisa kelihatan kecil, tapi itu licik. Nggak kerasa? Justru itu masalahnya. Yang bikin orang bokek sering bukan satu keputusan goblok besar, tapi 1000 keputusan kecil yang dibiarkan. Jadi kalau lo bilang, kenapa ya gue udah affirming tiap hari tapi belum kaya? Mungkin karena tiap hari juga lo lagi sabotase diri. Nggak budgeting, nggak tracking, nggak nahan diri. Dan hidup ini brutal. Ia lebih menghargai kebiasaan repetitif daripada omongan motivasional. Oke, sekarang kita stop nyinyir. Mari kita bangun sistem. Kalau lo pengen cuan, pengen lega, nggak deg-degan tiap buka mobile banking, ini fondasinya. 1. Track setiap perak. Langkah pertama itu wajib. Catat semua pengeluaran. Bukan sebagian, bukan yang gede doang. Semua. Track sekecil apapun pengeluaran lewat spreadsheet, notebook, atau app. Supaya lo bisa lihat tren. Kebanyakan habis di mana yang bocor halus, mana yang sebenarnya nggak penting. Kenapa ini penting? Karena lo nggak bisa benerin sesuatu yang lo nggak lihat. Banyak orang bilang, kayaknya gue nggak boros deh. Kayaknya itu bahasa resmi orang yang takut data. Data itu jujur. Nggak bisa digaslight. Kalau tiap bulan pengeluaran ngopi dan delivery lebih gede dari tabungan, ya itu faktanya. Jadi mulai sekarang, setiap perak keluar, catat. Biar lo tahu, hidup lo itu bocor di mana. 2. Pakai aturan 50-30-20 sebagai pagar. Setelah lo tahu duit lo kemana, sekarang bikin aturannya. Simple aja. 50% buat needs, kebutuhan hidup, sewa, listrik, makan, transport, tagihan inti. 30% buat wants, hiburan, nongkrong, subscription, lifestyle. 20% buat financial goals, tabungan, dana darurat, investasi dasar, bayar utang. Ini rule of thumb. Buat mayoritas orang yang hidupnya berantakan, punya pagar itu lebih bagus daripada merasa, gue bebas. Padahal ujungnya bokek. Tanpa kategori, semua terasa penting. 3. Otomatisasi tabungan. Ini penting banget. Kalau tabungan lo nunggu sisa, percaya sama gue, sisanya 0. Makanya tabungan jangan dikasih status kalau ada. Tabungan harus dipindah otomatis di awal. Jadi, begitu gajian masuk, langsung pisahin. Kunci. Manusia itu lemah kalau dikasih pilihan terus. Sistem yang bagus itu justru ngurangin ruang buat lo berkhianat sama diri sendiri. 4. Hindari utang baru, terutama yang kelihatan kecil. Lo mau cepat kaya? Mulai dari berhenti membayar bunga buat kebodohan impulsif. Setiap utang konsumtif baru itu ibarat lo nyolong dari versi masa depan lo. Beli sekarang, sengsara belakangan. Kalau pengen belanja keinginan, tunda dulu. Kasih jeda minimal 3 hari sebelum check out. Gue suka aturan ini karena ngebunuh drama. Soalnya banyak transaksi goblok lahir di jam-jam sepi. Malam hari, capek, emosi, ngerasa gue pantes kok reward diri sendiri. Padahal yang lo butuhin bukan reward. Kadang lo cuma butuh tidur. 5. Cek balance rutin. Jangan hidup dalam mode denial. Kalau lo takut lihat saldo, justru itu alasan kenapa lo harus lihat. Cek rekening, cek utang, cek progres. Intinya apa? Awareness. Karena orang yang sadar angka akan lebih susah dibohongi oleh gengsi. Dan orang yang rajin monitor uang biasanya lebih waras saat ambil keputusan. Sabar bro, kaya itu kebiasaan, bukan sulap. Ini bagian yang paling gak laku dijual di internet. Proses. Nggak ada yang viral dari konsisten tracking uang. Nggak ada yang seksi dari nolak check out. Nggak ada yang sinematik dari bangun dana darurat pelan-pelan. Tapi justru itu yang bekerja. Ngubah kebiasaan finansial dan capai target itu butuh waktu. Kalau belok dikit, jangan dramatis. Balik lagi ke rencana. Jadi please, berhenti ngarepin hidup lo berubah drastis cuma karena lo lagi semangat 3 hari. Orang kaya secara mental itu bukan orang yang paling termotivasi, tapi orang yang paling bisa jalan walau lagi nggak termotivasi. Itu bedanya mimpi sama sistem. Mimpi butuh mood, sistem jalan terus. Gue nggak bilang mindset nggak penting.
mindset penting. Banget. Kalau lo ngerasa diri lo selalu gagal, selalu miskin, selalu kurang, itu juga bahaya. Karena cara lo mikir akan pengaruh ke cara lo ambil keputusan. Tapi mindset doang itu cuma kompas. Dia nunjukin arah. Tapi kompas nggak bikin mobil lo jalan. Yang bikin jalan itu mesin. Dan mesin itu namanya sistem. Manifestasi bisa bikin lo punya visi. Sistem bikin visi itu nggak mati jadi caption. Manifestasi bisa bantu lo percaya bahwa hidup lo bisa naik kelas. Sistem bikin lo nggak sabotase proses itu lewat keputusan receh tiap hari. Jadi, formula sehatnya bukan visualisasi lalu pasrah. Tapi, visualisasi lalu bangun struktur yang konsisten. Lo boleh percaya sama masa depan besar. Tapi, masa depan besar nggak dibangun dari hayalan besar. Dia dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten. Lo pengen tenang soal uang? Jangan mulai dari beli simbol kaya. Mulai dari perilaku kaya. Perilaku kaya itu apa? Punya kontrol, aturan, kesabaran. Punya kemampuan bilang enggak ke diri sendiri. Karena banyak orang miskin bukan karena kurang peluang. Mereka miskin karena nggak pernah belajar memegang kendali atas impuls. Kasar? Iya. Tapi realita emang nggak selalu dikemas kayak podcast healing. Jadi kalau hari ini lo masih ngira jadi triliuner itu cukup dengan afirmasi, frekuensi, dan nempel foto yacht di wallpaper, gue minta maaf. Ada kabar buruk. Semesta mungkin bisa ngasih inspirasi. Tapi yang bikin lo tetap bokek itu ya lo sendiri. Lo nggak butuh delusi baru, quote baru. Lo butuh budget. Lo nggak butuh pura-pura jadi kaya. Lo butuh sistem yang bikin lo berhenti hidup dari impuls ke impuls. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar menang bukan orang yang paling jago berhayal, tapi yang paling rapi mengelola kenyataan. Jadi, mulai malam ini, sebelum lo manifest mobil mewah, coba manifest sesuatu yang lebih langka dulu. Rekening yang sehat. Sebelum lo ngomong, I am abundant, coba buka dulu catatan pengeluaran lo. Lihat angka. Hadapi data. Berantem sama ego. Terus, bangun sistem. Karena mindset tanpa sistem itu cuma euforia. Dan euforia nggak pernah bayar tagihan. Berhenti jadi pemimpi yang bokek. Mulai jadi eksekutor yang punya sistem. Kalau konten ini bikin lo panas dan sadar, share ke temen lo yang kebanyakan mimpi. Like kalau lo setuju, sistem lebih penting dari sekedar wishful thinking. Dan subscribe buat bongkar delusi-delusi lainnya.